Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam. Horas madhita. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga besar Marbun dan keluarga besar Manik dan keluarga besar Sutoyo juga. Pada hari ini kita bersama dengan anak-anak yang dititipkan Tuhan di tengah-tengah kedua belah keluarga ini akan dan sudah melangsungkan perjanjian kepada Tuhan di hadapan jemaatnya di gereja ini. Dan dari gereja kami mengucapkan selamat juga kepada kalian berdua karena kalian sudah melaksanakan aturan gereja HKBP tahapan untuk memasuki pernikahan. Dan juga kepada Visa, selamat menjadi orang Batak. Orang Batak itu banyak taktik, ya. Orang Batak itu dikenal dengan adatnya yang sangat kuat. Dan kamu juga harus perlu membahas atau belajar tentang bagaimana menjadi buruh Batak dan menjadi menantu orang Batak. Ya Inang ya. Inang harus bisa dan mampu mengerti di samping kita atau Visa sebagai orang Kristen dan istri orang Kristen, kamu juga harus belajar bagaimana budaya Batak supaya semuanya bisa berlangsung dengan baik. Kepada Reinhard juga ajari, arahkan juga dia menjadi orang Batak yang baik dan istri yang baik. Ya. Firman Tuhan saya mengambil dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50. Dikatakan demikian. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Dalam bahasa Batak dikatakan begini, tung margunado sirai alai molotung hambar sirai ahama bahenon paaciposa sai marsira mahamu huhut mardame sama hamu. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus, khususnya kepada Reinhard dan Visa, satu langkah lagi kalian berdua akan menerima sesuatu yang belum pernah kalian alami dan belum pernah kalian terima. Kalian akan menerima pemberkatan nikah. Itu yang belum pernah kalian alami. Benar? Apakah kalian sudah pernah menikah? Belum toh? Belum. Dan nanti sebelum kalian menikah, hari ini sesuai dengan tradisi HKBP dan juga sudah menjadi bagian daripada teologi liturgi HKBP, bila seseorang itu akan menerima pemberkatan nikah dan sebelum yang bersangkutan itu menerima pemberkatan nikah, harus melewati atau harus melaksanakan partupolon. Itu tradisi kita HKBP. Kita tidak berbicara dengan tradisi-tradisi yang lain atau gereja-gereja yang lain atau agama-agama yang lain. Tapi kita, karena kita berdiri di HKBP, hidup di dalam HKBP, maka tradisi atau budaya atau teologi HKBP itu yang harus kita ikuti. Tidak semua gereja melaksanakan partupolon dan hanya sedikit yang melaksanakan partupolon. Walaupun HKBP berasal dari gereja Jerman atau dari Jerman, ternyata di Jerman juga tidak ada partupolon Amanginang. Ya, tidak ada partupolon. Tetapi di Batak, gereja HKBP, partupolon itu harus dilaksanakan sebelum yang bersangkutan menerima pemberkatan nikah yang kudus. Ingat, kalian akan menerima pemberkatan pernikahan yang kudus. Karena Tuhan yang melangsungkannya, Tuhan yang melaksanakannya melalui gereja dan hambanya.
Di dalam bahasa Indonesia, pertupulun itu diterjemahkan dengan sederhana. Dikatakan perjanjian nikah. Itulah bahasa yang lebih gampang diterima atau dimengerti tentang pertupulun itu. Ketika calon pengantin itu akan menikah, menerima pemberkatan nikah, ada perjanjian, ada padan dalam bahasa Batak. Ya, kalau bahasa Batak, padan itu sudah di atas daripada janji sebenarnya. Kalau janji bisa saja kita berjanji. Ya. Tapi kalau padan bagi orang Batak ada konsekuensi ketika kita melanggar atau tidak melaksanakan padan itu, janji itu. Itu sebabnya masalah perjanjian atau janji dibanding dengan bahasa Batak padan itu lebih berisiko jika tidak dilakukan atau dilanggar atau diingkari. Nah, kalian berdua sebelum menerima pemberkatan ada perjanjian kalian. Tadi saya mewakili kalian berdua membacakan itu. Masih ingat perjanjian itu? Ada 3 hal. Yang pertama, kami harus saling mengasihi. Ada kasih di situ. Ada perjanjian kalian harus. Kalau kata harus, to be or not to be. Mau tidak mau, harus. Sama seperti kita kalau makan, apapun ceritanya, enak nggak enak makanan itu, lapar nggak lapar kita harus makan. Seperti itu gambarannya. Jadi kata harus itu memang wajib dilakukan. Kami ada kata harus di situ, kami harus saling mengasihi sebagaimana pernikahan orang Kristen. Yang namanya pernikahan itu kan bukan hanya Kristen yang melangsungkannya. Dalam Batak sebelum Kristen juga ada pernikahan. Setiap suku ada pernikahan. Setiap agama juga ada pernikahan. Harus saling mengasihi antara Reinhard dan Visa. Harus saling mengasihi. Jangan sepihak. Jangan hanya Reinhard yang mengasihi Visa dan bukan hanya Visa yang mengasihi Reinhard, tapi saling mengasihi seperti yang diajarkan kekristenan kita. Apa itu kekristenan kita tentang perkawinan? Perkawinan orang Kristen monogami. Ya, itu ingat. Kristen itu harus monogami. Tidak bisa poligami atau poliandri, tidak ada. Tidak ada istilah orang Kristen dalam ajaran Yesus bahwa kita harus menikahi satu orang wanita atau satu orang laki-laki. Tidak bisa lebih. Selemah apapun pasangan kita. Atau mungkin dia sudah terbaring, lemah, tidak bisa berdaya, tidak bisa melakukan apa saja. Dia harus tetap mempertahankan pernikahan. Itulah kata harus. Saling mengasihi kelemahan. Tadi janji kalian itu luar biasa ya. Ya, masih ingat janji yang dibacakan tadi di sini. Saya katakan itu supaya dihafal ya. Ya, perjanjian kalian itu, kukenakan cincin ini di jarimu sebagai simbol kasih dan kesetiaanku. Aku berjanji akan setia padamu, suka ataupun duka. Waktu sehat atau sakit, waktu kaya atau miskin, saat muda ataupun tua nanti. Aku akan menghormatimu seumur hidupmu. Itu janji kalian. Itu adalah buah daripada kasih, cinta kasih kalian. Itu yang pertama, bahwa kalian harus saling mengasihi. Perkawinan yang akan kalian terima dan akan kalian jalani akan tidak terasa happy, enak jika tidak ada kasih. Jadi kalau kita berbicara kasih, ini luas maknanya ya. Harus bisa menerima apa adanya, bukan ada apanya. Itu harus kalian ingat. Jadi kalian kan belum mengalami pernikahan. Itu yang harus di-prepare, dipersiapkan ketika kalian akan menikah. Yang kedua, tidak akan bercerai kecuali karena kematian. Ya, itu daripada buah cinta juga Amang Inang.
Yang mau saya katakan di sini, cinta itu juga harus diasah, harus dirawat. Di dunia ini ya Manginang, semua harus dirawat. Semua harus dijaga. Harus ada maintenance apapun di dunia ini. Apapun yang kita miliki harus dirawat. Rumah juga harus dirawat. Jasmani kita juga, tubuh kita juga harus dirawat. Apalagi saat ini kita masih mengalami virus corona yang namanya Omikron. Ini juga harus dijaga, harus dirawat supaya kita jangan terserang virus itu. Jika kita mengabaikan kesehatan kita, tidak merawat tubuh kita, maka rusaklah tubuh kita. Mobil juga harus dirawat. Apapun yang berharga di dunia ini harus dirawat, harus dijaga. Cinta juga demikian. Kasih juga harus dijaga, dirawat. Bagaimana kalian bisa menjaga cinta kasih itu? Karena kalian harus hidup dalam cinta kasih ketika kalian akan memasuki pernikahan nantinya. Dan yang ketiga, janji kalian tadi seia sekata. Bagaimana kalian menciptakan yang seia sekata ini? Ya, apakah ini mungkin dilakukan? Bisa, jika kita mau berkomunikasi, bertukar pikiran, atau terbuka satu dengan yang lain. Jangan ada yang ditutupi. Kalau sudah terbuka dengan pasangan kita, komunikasi berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar seia sekata itu pun bisa terjadi dan kalian alami dalam pernikahan kalian. Itulah janji dan sumpah kalian berdua di hadapan jemaat kepada Allah. Oleh karena itu, janji, sumpah, atau padan yang kalian lakukan saat ini harus dilakukan. Pasti kalian akan menginginkan kebahagiaan toh? Ingat janji kalian. Jangan asal janji saja. Tidak asal dikatakan atau disebutkan saja janji itu. Tapi bagaimana kita hidup di dalam kasih itu. Tidak hanya sebagai syarat pernikahan janji itu. Tetapi sebagai jalan atau kunci keberhasilan untuk menjalani pernikahan itu. Jadi janji yang jangan atau tidak boleh diingkari, karena barang siapa yang lupa dan tidak melakukan janji itu, maka dia menjadi orang yang dilecehkan di dalam kehidupannya. Holak kata doho katanya dalam bahasa Batak. Holak kata dui, holak janji dui, dangarong diulai manangaha. Oleh karena itu buat kalian berdua sebagai anak Tuhan, sebelum kalian menikah ada persiapan yang harus kalian persiapkan. Apa itu? Saya baca tadi firman Tuhan dari Markus 9 ayat 50. Dikatakan garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Saya ibaratkan kehidupan kita itu harus diisi, harus digarami. Ibarat garam amanginang, tabotodo garam mate sira. Apapun yang di dunia ini, walaupun sira atau garam itu tidak begitu mahal, tapi kadang itu menentukan. Kadang kita lupa apakah ada garam di rumah atau tidak. Ibu-ibu pasti lebih tahu itu tentang garam. Tapi yang pastinya saya ilustrasikan, dalam pernikahan itu ada garam yang harus ada di setiap pasangan suami istri. Apa itu garam? Saya katakan tadi, cinta kasih. Itulah garam yang harus ada di tengah-tengah antara suami dan istri. Dan garam itu akan menghasilkan rasa yang lebih nikmat. Jadi cinta itu membuat keluarga itu, hubungan suami istri itu lebih berguna, lebih berwarna dan lebih terasa. Ketika orang mencintai, saling mengasihi, ada kesetiaan. Jadi kalau dibilang
Cinta tanpa kesetiaan itu palsu. Ya. Tidak ada cinta tanpa kesetiaan. Kalau benar-benar kita mencintai seseorang, kita harus setia. Seperti gambaran suami istri, seperti gambaran Tuhan Yesus kepada jemaatnya, kepada kita yang ditebusnya. Yesus mengasihi kita, dia setia. Dan seperti gambaran itu juga, orang yang mencintai harus berani berkorban. Ya. Jadi kalau dibilang cinta tanpa pengorbanan itu seperti sayur tanpa garam, nggak enak dia. Jadi kalau tidak ada lagi cinta dengan kalian atau tidak peduli kalian dengan cinta kasih kalian, itu sulit. Dan hambarlah pernikahan itu. Amanginang, dalam konseling pranikah kami dengan kedua calon mempelai ini, mereka mengatakan bahwa mereka sudah berteman dan pacaran 9 tahun. Di Boto Amang Simar Budwi, Nong Sia tahu Nasida Mardongan. Ibu Lucia tahu nggak bahwa mereka sudah 9 tahun pacaran? SMA kelas 3 sama, berarti 9 tahun. Mana tahu saya tanyakan itu, mereka pacaran itu backstreet misalnya begitu. Ya, berarti mereka sudah mengetahui atau memberitahukan kepada orang tuanya toh, ada tanggung jawab di situ. Dalam 9 tahun itu pacaran yang cukup panjang. Jujur saya pacaran dengan istri saya cuma 3 bulan. Tapi kenalannya 10 tahun. Kami berkenalan tapi tidak pacaran. Setelah pacaran 3 bulan langsung kami menikah. Itu artinya sepanjang apapun kita mengalami atau menjalani masa pacaran, belum bisa menjamin kita mengenal pasangan kita. Ketika kita menikah, kita akan terus belajar mengenal satu dengan yang lain. Tapi ingat, ketika kita berjalan dalam pernikahan nantinya, di situ ada cinta yang baru, ada kasih yang baru, ada perhatian yang baru, ada sesuatu yang baru, dan itulah yang akan kita nikmati sepanjang kita menjalani pernikahan. Dan itulah garam itu. Ketika kita menikah, ada cinta, ada kasih, ada kesetiaan, ada pengorbanan. Itulah buah daripada pernikahan. Ada kenikmatan di dalamnya. Di dalam cinta, kasih, kita bisa memaklumi kelemahan pasangan kita. Di dalam cinta atau kasih di rumah tangga, kita bisa membangun atau memperbaiki hubungan yang tidak baik. Kalau pacaran kan tidak ya. Kalau orang pacaran bisa, kalau nggak suka lagi tinggalkan. Tapi kalau dalam pernikahan, ingat janji kita jangan ada perpisahan. Tidak ada perpisahan bagi orang Kristen. Tapi kita harus bisa memperbaiki. Itulah sebabnya orang Kristen harus menikah ketika dia sudah dianggap dewasa. Orang yang dewasa itu bisa memperbaiki apa yang tidak baik. Orang Kristen itu dimampukan memperbaiki yang rusak. Hubungan atau relasi antara suami dan istri yang mulai tergerus, mulai rusak, itu dia bisa memperbaikinya. Itulah garam. Ketika garam itu ada, maka pernikahan itu akan lebih bermakna dan bisa menjamin kebahagiaan. Itulah yang harus kalian persiapkan. Juga kepada orang tua, Amang, Marbun, keluarga besar Marbun, keluarga besar Sutoyo dan Manik. Kadang begini Amang Inang, ini maaf kalau saya mau utarakan ini, kami pengalaman berjemaat begitu. Kadang persoalan anak-anak yang sudah menikah, ya, sering sekali terjadi konflik karena ada campur tangan orang tua. Maaf kalau ini saya harus katakan. Lebih bagus berterus terang daripada berterus gelap, toh? Ya. Kalau kita sudah memberangkatkan anak kita menikah, ingat bahwa anak kita itu dari Tuhan, kita didik dan sudah dewasa. Kalau dia sudah dewasa, biarkan dia berkembang. Biarkan dia mandiri. Saya sering katakan, orang tua kadang tidak siap
memberangkatkan anaknya menikah. Padahal dia selalu mendoakan anaknya supaya cepat menikah. Tapi setelah menikah, orang tua yang sering saya katakan menjadi pihak ketiga, suka mencampuri urusan anak-anaknya. Saya juga orang tua, Mang. Dan ini harus saya katakan. Ketika anak kita sudah menikah, biarkanlah mereka menikmati pernikahannya dengan garamnya sendiri. Biarkan mereka berkembang, bertumbuh, dan membentuk keluarganya dengan cara mereka sendiri. Jika ada hal-hal yang mungkin bertentangan dengan kita, yang baik-baik itulah kita sampaikan kepada anak-anak kita. Saya sering mengalami kedatangan pasangan suami istri itu, mereka konflik, mereka bertengkar karena campur tangan orang tuanya. Bukan dari saja orang tua laki-laki, bukan juga hanya dari pihak perempuan. Orang tua sebagai supervisor ya mengarahkan jika diperlukan. Jadi kalaupun saya utarakan ini dalam khotbah Partupolon ini supaya orang tua juga siap-siap, Amanginang. Siap-siap. Tugas orang tua setelah dia memberangkatkan anak-anaknya adalah mendoakan mereka. Jika diperlukan, berikan nasihat bagi mereka yang baik. Saya yakin ketika semua orang tua memiliki perilaku sedemikian, saya pikir bisa kita meminimalisasi persoalan rumah tangga yang mudah. Oleh karena itu, berangkatkanlah anak-anak kita, ini yang harus dipersiapkan. Persiapkan Ibu Lucy melepaskan visa. Biarkan dia. Dan Amang Marbun juga Inang persiapkan bahwa Reinhard sudah berpisah. Bukan berarti tidak ketemu lagi. Siapkan, persiapkan diri sebelum menikah. Boboti mereka dengan nasihat mumpung belum berpisah. Itulah pengorbanan orang tua. Kalau masalah pengorbanan, orang tua visa sudah lebih hebat berkorban. Memperjuangkan visa ya, Ibu ya. Kan sudah lama meninggal Bapak Sutoyo ya. 3 tahun? Ya, sampai sekarang hanya visa? Ya. Ajari, pelajari komitmen ibumu ya. Ada kesetiaan, ada pengorbanan di situ. Kalau itu tidak perlu diragukan lagi kepada visa. Oleh karena itu bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan hidup kalian menjadi suami istri, apa yang perlu, apa yang penting, memboboti kita menjadi pasangan suami istri, karena tidak ada sekolah khusus untuk menjadi suami. Tidak ada kursus menjadi suami, Amang. Tidak ada kursus untuk menjadi istri. Dan juga tidak ada kursus menjadi mertua. Kita semuanya autodidak menjalaninya. Oleh karena itu, pelajarilah apa yang baik. Ada garam yang akan mewarnai, yang akan membuat rasa pernikahan kalian itu menjadi lebih baik. Tuhan memberkati persiapan kita semua. Amin. Kita berdoa.